Baik dulur Elvitor, kali ini di pagi yang penuh berkah ini kita akan mengaji bersama, yang pastinya di Ngaji Katresnan hari Sabtu tanggal 25 bulan Juni 2022. Ngaji Katresnan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik dulur Elvitor, saya bersama Mas Helmi Ansori hadir menemani Anda di Fajar Syiar ini. Beliau juga sudah hadir, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390. Anda juga bisa mengikuti ngaji pada pagi hari ini melalui Instagram Radio Elvitor. Tulis saja Radio Elvitor. Baik dulur Elvitor, kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Yai? Iya, alhamdulillah. Ini baik-baik. Mudah-mudahan semuanya kita sehat semuanya. Masya Allah. Di berbagai macam aktivitas. Ini juga barusan datang tadi dari Warwa, dari Sidoarjo tadi ini. Terus persiapan sebentar ke sini. Terus habis sini langsung ke asrama haji. Masya Allah. Itu namanya Ustadz Jarum Super. Ustadz jarang di rumah, suka pergi. Atau PLO, pasukan Lalioma. Masya Allah. Iya, makanya harus pintar-pintar berbagi cinta. Berbagi cinta dengan keluarga, dengan jamaah, dengan berbagai macam tugas yang ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Lalu jam 7 sampai jam 8 ini kita berbagi cinta dengan Elvitor, pendengar Elvitor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan keberkahan. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Sudah dimulai tadi ya? Sudah? Ya, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah tadi pagi ini juga ada yang ke rumah menitipkan sedekah untuk pembangunan masjid sebesar 5 juta untuk tambahan pembebasan tanah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang bersedekah tadi, hamba Allah tidak menyebut namanya, itu senantiasa diberkahi rezekinya, keluarganya khususnya, dan yang bagi berkeinginan untuk hal yang sama, yaitu dengan muka-muka diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang tema apa tadi? Misteri Kebahagiaan. Iya, misteri kebahagiaan dan ketentraman cinta suami istri. Judul kayak sinetron ngono ya. Ya, jadi gini. Dikatakan misteri itu ya sebetulnya ya tidak misteri karena memang juga realita. Dikatakan realita juga kadang-kadang tidak seperti apa yang tampak dan kelihatan itu. Jadi pada dasarnya suami istri menikah itu kan mesti punya cita-cita yang sama, cita-cita untuk bahagia, cita-cita untuk tentram, nyaman, gitu ya. Bahkan lalu cita-cita itu ingin sehidup semati, cita-cita ingin membangun surga akhirat bersama, kan begitu. Bahkan cita-citanya hanya dialah satu-satunya dalam hidupku, mungkin cintaku, ya kan itu yang pertama dan yang terakhir. Ini kan itu kan semuanya kan muncul kadang-kadang itu. Dan bahkan sampai ke begitu tingginya ekspektasi cinta suami istri itu, rasanya aku tak akan pernah bisa hidup tanpa dirinya di sisiku. Karena aku dengan siapapun tidak akan pernah bisa menemukan bahagia kecuali dengan bersamanya. Ngono kan. Muncul itu. Nah, lalu ketika sudah menikah itu kok kadang-kadang tidak seperti yang terucap itu gitu. Atau paling tidak dikatakan misteri itu tidak seperti yang dibayangkan orang.
Tidak seperti yang dibayangkan orang dan juga tidak seperti yang dibayangkan dirinya sendiri gitu loh. Kadang-kadang orang itu sudah mengamati, wah luar biasa itu loh. Cocok temenan itu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, sugih, wedok ya sugih, berprestasi, terkenal, macam-macam. Ya, kan orang sangat kagum gitu ya. Ketika menikah itu sampai pesta pernikahannya saja viral ya. Viral sampai nanti khusus ada tayangan TV 2 hari 2 malam. Ini kan sudah biaya sekian juta, sekian miliar, bisa saja kan begitu. Mengawali untuk membangun rumah tangga dan membangun surga itu. Tapi kan lalu kadang-kadang tidak lama setelah itu orang kaget. Loh, kok cerai? Loh, ya kan? Cerai. Kadang-kadang kan ada orang itu membayangkan, "Wis kon yo, wae bojone artis. Wah, apa mana pinter goyang patah-patah, pinter goyang ngebor, pinter goyang ini macam-macam kan gitu toh." Iku rumah tangga wis cocok. Ternyata ya gitu. Loh, terjadi pertengkaran, terjadi perceraian, bahkan saling ingin memenjarakan pasangannya. Itu kan orang membayangkan, wih, hebat ya, awalnya. Jadi misteri dalam arti dalam pandangan orang terhadap objek tadi, terhadap suami istri tadi itu. Seperti dulu itu saya pernah masih ingat itu ada seorang ustadz komentar, ada seorang artis menikah waktu kan terkenal itu, sampai julukannya si tenda biru waktu itu. Menikah dengan ini pejabat nggak jadi, terus tiba-tiba menikah dengan orang yang tidak dikenal, nggak terkenal lah dalam dunia publik itu sampai lalu membayangkan, wah luar biasa itu kok tiba-tiba ia bisa menikah dengan seperti ini, wah paling aku nih turu kata-kataan sampai ngono membayangkan begitu ekspektasi kabarannya, orang membayangkan seandainya dia juga bisa menikah dengannya gitu loh. Ya lah, petang wulan itu sudah di pengadilan terjadi perceraian. Nah ketika terjadi perceraian kan, namanya kan menikah dengan artis ya, kan menjadi viral kan itu, terus diwawancarai wartawan itu. Gimana komentarnya setelah terjadi perceraian ini? Jawabannya alhamdulillah, aku terbebas dari persoalan hidup. Loh ya. Kok bisa lo gitu loh, orang lain membayangkan gitu. Iya, ternyata menikah dengan ini malah persoalannya semakin ruwet, tambah gak iso nyaman gini macam-macam gitu ya. Misalnya sebelum puasa yang lalu juga begitu. Ada jamaah atau teman gitu, telepon saya, SMS, apakah ada waktu Ustaz? Nggih, monggo. Kalau nanti malam, iya. Kebetulan beliau ini termasuk kategori orang yang terlambat menikah. Bisa dikatakan termasuk bukan STMJ tapi Golkar mungkin. Apa itu? Kalau STMJ kan setengah tua masih jomblo. Kalau Golkar itu golongan Kasep Rabi. Menikah umur 60 baru menikah. 60 tahun. Nah yang sangat luar biasa itu menikah dengan seorang wanita yang masih umur 20. Dan wanita yang umur 20 itu sendiri yang menawarkan diri untuk dinikahi itu. Masya Allah. Wah, menikah viral kan itu. Wah, 60. Ini kan artinya gambaran orang melihat itu, wah, luar biasa itu. Ternyata apa? Terlambat menikah akhirnya oleh wah ini. Selisih 40 tahun.
Nah, kemudian setelah itu kan berjalan beberapa bulan, kemudian itu yang jamaah tadi itu SMS minta waktu ketemu. Aku mikir, apa ini paling persoalan rumah tangga. Iya. Kenapa? Ya tadi itu kan dari kasus sekian yang saya temukan itu kan, lalu berbagai macam kemungkinan itu kan muncul itu. Soalnya kan jenengan itu kan pakarnya rumah tangga Ustaz, jadi saya tak mau. Wah, ini betul, setelah ketemu itu cerita tentang perjalanan rumah tangganya yang sekian bulan, sekian 1 tahun lah katakan itu, dengan istri yang teramat jauh berbeda tadi itu. Masalah muncul. Ternyata saya lebih merasa nyaman ketika tidak punya istri, Ustaz loh, bisa itu. Masya Allah. Kenapa? Karena nanti ada hal-hal yang nggak bisa dipertemukan. Hanya tuntutan atau gimana? Iya, bisa nanti kan kemungkinan juga karakter pandangan hidupnya sudah berbeda. Karakter ketika menikah si umur 20 tadi itu, target yang ingin dicapai dalam rumah tangga itu apa, harapannya itu nanti kan gitu tuh. Ini apa ini apa aku apa untuk ibu tua sing penting pokoke nanti sing penting pokoke basah terus ngono kan bisa saja kan gitu tuh. Terus sementara nanti yang pasangannya itu kan mikir, wah aku bojo ini bayangane ngene aku wis tangi turu sono sing nyiapno ngombe ngene ternyata setelah berjalan kan nggak bisa seperti itu kadang-kadang. Malah sing lanang wis tangi wis tahajud wis sholat, malah ketika pulang itu istrinya masih tidur kadang-kadang. Masih muda. Sarapan malah lagi sarapan dewe loh, kadang-kadang kan gitu tuh. Misteri. Ya, itulah makanya hakikatnya cinta itu akhirnya untuk bahagia dalam cinta itu kan mempertemukan kepentingan, mempertemukan karakter, mempertemukan ego. Jadi orang membayangkan itu kan mesti jadi sisi lahiriah kan. Inggih. Cocok. Lanang sakmene umur sakmene. Sikun. Tapi kan kenyataannya nanti itu kan aplikasi dalam rumah tangga itu yang dijalani itu. Atau termasuk itu kalau orang lain begitu terbelalak itu wajar kan, karena dia tidak menjalani sendiri. Tapi yang kadang-kadang itu orang sendiri yang menjalani itu heran. Kok bisa begini? Surga yang kubayangkan, tapi kok rasanya seperti di neraka, kubangan neraka. Manis yang kudambakan, tapi kok pahit yang kurasakan. Orang lain mengira saya begini kan gitu tuh. Jadi ekspektasi orang yang memandang dan yang melakukan beda. Iya, itulah makanya cinta suami istri antara cita-cita dan realita, antara bayangan dan yang dibayangkan. Bayangannya itu kan muncul, kalau bayangan kan nggak terbatas gitu. Nah, yang dibayangkan itu kan kenyataannya nanti akhirnya itu. Kejadiannya itu, iki dibayang ini, yang dibayang-bayang begini akhir kayak gini, terbayang-bayang begini kayak gini. Antara terbayang dan yang dibayangkan. Yang terlihat dengan yang dilihat, seperti langit itu terlihatnya biru, tapi hakikat sendiri yang dilihat itu kan nggak biru. Cari warna biru itu kan nggak ada. Itu ya, itu namanya kan fata morgana itu. Maka dalam cinta bisa diistilahkan ada fata morgana dalam cinta. Nah, disitulah misterinya itu. Kadang-kadang mungkin orang bayangkan, ya Allah, kok gelem yo ndek bojo koyo ngono. Lho ngono ya, bayangannya mungkin gak enak blas ngono mungkin. Ya Allah, kok ndek bojo koyo ngono, kok iso urip yo ndek bojo sing wedok koyo ngono eleke ngene. Atau sing lanang ndek bojo kok sing lanang koyo ngono rek, wong wedok iku kok gelem ndek bojo koyo ngono iku. Orang ini kan bayangkan ngono. Aku ngono gak mungkin rek. Aku wong wedok ayu kok iso ndek bojo koyo ngono iku gak gelem aku. Mungkin gitu bayang dia deh. Tapi bisa saja dia malah justru merasa nyaman dengan itu. Misteri kan itu. Kenapa? Karena nanti kenyataannya itu kan bukan bayangan itu, bukan yang terbayang-bayang tadi itu, bukan penilaian orang itu. Nyaman dan tentram dalam rumah tangga itu. Nah, karena itulah lalu untuk supaya nggak terlalu masuk terperosok ke dalam
bayangan-bayangan yang misterius tadi itu, akhirnya kan paling tidak itu Rasul memberikan bimbingan kira-kira yang sangat realistis itu nanti apa akhirnya untuk orang menuju ketentraman dan kebahagiaan itu. Yang menentukan kenyamanan dan ketentraman dalam cinta itu akhirnya kan hati pasangan suami istri itu. Hati, letaknya kenyamanan dan kebahagiaan itu kan ada di hati. Nah, masing-masing orang punya hati, maka apakah dijamin yang punya hati mesti bahagia dan tentram? Jaminnya tidak. Kenapa? Karena lalu dibatasi hati siapa? Pusatnya kenyamanan, pusatnya ketentraman itu di hati. Sebagaimana sebalikan, pusatnya orang merasa resah, galau, iya kan, cemas, itu ya di hati. Orang merasa sudah susah, sedih dan semuanya di hati. Ya itu makanya misteri hati di situ. Suatu saat orang bisa tenang, suatu saat orang bisa susah, suatu saat orang bisa bahagia, suatu saat orang bisa sedih, suatu saat orang bisa tentram, tapi suatu saat bisa galau. Ada semuanya di hati. Makanya lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Fatih ayat 4 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menganugerahkan dan menurunkan as-sakinah, kenyamanan dan ketentraman hati. Di mana? Ya di dalam hati. Hati siapa? Dibatasi fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Iman itu. Nah, lalu apakah semua orang yang beriman itu mesti dijamin tentram nyaman? Ya nanti lihat juga tentang kualitas kadar keimanannya dan keislamannya. Iman itu formalnya kan begitu, tapi kan harus ada isinya. Ya gitu lah ya. Iman, aku beriman kepada Allah, aku beragama Islam, iman, iya. Tapi kan nggak cukup di situ, di label seperti kulit seperti itu. Tapi bagaimana dia betul-betul menjalani hidup itu sejalan dengan nilai-nilai keimanan, sejalan dengan akhlak keimanan. Nah gitu loh ya. Maka lebih fokus iman itu adalah kepada akhlaknya masing-masing. Oke. Katakan akhirnya sumber kenyamanan, kebahagiaan itu kan dari pelayanan pasangan masing-masing kepada pasangannya. Kenyamanan, kebahagiaan suami juga sangat ditentukan oleh seberapa istri melayani dan seberapa istri memberi kepada suami kan itu. Sebagaimana kebahagiaan istri dan kenyamanan istri itu ada tergantung seberapa suami itu memberi dan melayani kepada istri. Saling melayani. Nah untuk saling memberi dan saling melayani kan hubungannya dengan hati, hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan ego. Karena ada orang itu yang ketika meninggal itu hanya mengutamakan egonya sendiri, nggak pernah peduli dengan ego pasangannya. Sehingga apa? Orang itu pokoknya orang itu harus bisa membahagiakan saya. Tidak pernah berpikir aku bisa membahagiakan apa. Sehingga bahagianya hanya ketika dibahagiakan. Sementara nanti ada tingkatan orang tertentu itu bahagianya ketika bisa membahagiakan. Nah itu kan hubungannya dengan akhlak itu, hubungannya dengan ego. Makanya Rasul menyatakan fadfar bidzatiddin. Dzatiddin itu bukan semata-mata aku beragama Islam, tapi dzatiddin itu artinya yang memiliki nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya itu. Akhlak, sikap, karakter, kadar kemanusiaannya itu kayak apa antara satu dengan yang lain. Kan ada orang itu yang merasa bahagia itu hanya ketika mendapatkan tuntutannya. Kalau nggak diberi ya nggak bahagia. Oke, jadi letak kebahagiaannya istri sangat tergantung dengan apa yang diberikan suami. Pelayanan suami. Kebahagiaannya suami sangat tergantung dengan apa yang diberikan istri. Pelayanan istri. Itu kan begitu. Tapi nanti inti lagi itu adalah tergantung seberapa ia merespon terhadap pemberian dan pelayanan pasangannya. Merespon ya. Iya. Kan nggak jaminan ketika diberi mesti bahagia itu. Kenapa? Karena hubungannya dengan penerimaannya, dengan responnya. Apa itu? Seberapa ia berterima kasih dan bersyukur atas pelayanan pasangannya. Iya. Digerojok duit terus karo sing lanang. Orang kan sudah banyak kan, oh bahagia ya duit akeh sing lanang. Tapi akhirnya nanti kan bukan terletak pada itu lagi. Tapi apa? Ini memang hanya sarana menuju untuk orang itu bahagia dan senang, tentram karena dicukupi.
Tapi yang menentukan lagi adalah seberapa penerimaan, seberapa responnya istri tadi diberi itu bisa mensyukuri dan menerimanya. Nah kalau diberi tapi nggak pernah merasa bersyukur, nggak pernah qanaah, apa dikasih segini ini untuk apa saya? Loh, ayo kan, nggak bisa dirasakan. Makanya di situ Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ajaban li amril mukmin. Aku heran dengan orang yang beriman itu. Nah fokusnya di sini juga, aku heran dengan pasangan suami istri yang beriman. Di mana keherannya itu? Begini, ya idza asabatu syakara, idza asabatu syarra sakara. Ketika ia menerima dan mendapatkan kesenangan-kesenangan, ya kan? Kesenangankah tidak otomatis mesti dia bahagia? Kesenangan tidak otomatis dia itu tentram. Kenapa? Karena hubungannya dengan seberapa dia merespon kesenangan itu. Orang yang beriman itu idealnya adalah ketika ia menerima kesenangan, syakara, dia mensyukurinya, menggunakan sesuai dengan tujuan diberikannya sesuatu itu kan gitu toh. Fakana khairun lah, maka baik untuknya. Wa idza asabatu dzarra, dan orang beriman itu punya karakter yang sangat luar biasa. Ketika ia ditimpa suatu kesulitan, ditimpa suatu kekurangan atau kesusahan, dia punya modal, punya benteng di hatinya. Apa? Sabar. Ya kan? Jadi tidak semua orang lalu kena musibah langsung sedih, meronta-ronta apa itu. Ya tergantung tadi bagaimana dia menyikapinya tadi itu. Mungkin seorang istri itu sempat mendapatkan kesusahan karena suaminya, atau seorang suami itu mungkin mendapatkan musibah karena istrinya. Tapi kan dengan musibah itu kan belum tentu lalu dia, iya kan? Sangat bagaimana dia merespon tadi itu. Ada faktor apa di hatinya, misterinya adalah sabar, dia punya watak yang sabar. Itu sabar. Fakana khairan lah, maka baik dengan itu. Loh, iya kan? Jadi diberi tadi itu kan belum tentu juga mesti dia bahagia. Tergantung bagaimana dia bisa menerima dan mensyukurinya. Diberi tapi nggak pernah bisa mensyukuri, ya maka sepertinya nggak ada respon pada hatinya tadi, nggak ada. Orang bisa bahagia. Ya Allah, sampeyan iki lho bojo sampeyan koyo ngono wis luman. Sampeyan bisa kurang bahagia. Kak, kurangan lho, ya kan? Iya kan? Iya. Ini kan ya akeh kan kadang ini. Terus tadi itu kalau orang bayangkan, wih sing lanang ganteng, sing wedok wah sugih karo itu. Belum tentu juga gitu loh ya. Kenapa? Karena akhirnya nanti kan bukan terletak penilaian orang dan bukan terletak pada fisik materialnya tadi itu, tapi bagaimana mengelola cinta antar suami istri, mempertemukan karakter, ego dan semuanya tadi itu. Saya kan sempat heran juga kemarin ketika ada berita seorang artis yang dia sempat menjanda, ya sempat menjadi waktu itu sempat menjadi CMPP atau sempat menjadi PJIPP, jomblo mudah penuh pesona, atau PJIPP, Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Janda menikah dengan seorang laki-laki yang ganteng, tampan, yang lebih muda, istilahnya sebutannya berondong. Menikah, membangun rumah tangga, punya rumah, punya anak. Tiba-tiba terus dalam perjalanan tidak ada berita, tiba-tiba ngugat cerai yang perempuannya. Viral itu sampai namanya menjadi merek parfum tertentu. Aku gak nyebut jenenge. Ternyata ada misteri nanti di situ, ada persoalan antar suami dan istri tadi, hubungannya dengan karakter suaminya kayak apa, karakter istri kayak apa. Maka di situ akhirnya nanti itu bagaimana Islam itu mengajarkan kepada sesuatu yang bisa menuju kepada sesuatu misteri itu menjadi sebuah yang realita yang seperti diinginkan. Itu modalnya adalah agama. Modal agama adalah akhlak. Iya kan? Karena akhlak itu yang membangun orang itu bagaimana bisa bersyukur, bagaimana bisa bersabar, bagaimana bisa menghargai dirinya dan menghargai pasangannya. Iya kan? Bagaimana dia itu kalau perlu bahkan demi pasangannya dia mungkin rela mengalahkan ego dirinya demi pasangannya. Itu kan angel ngono. Nah itulah yang terjadi akhirnya dalam rumah tangga itu
mempertemukan akhlak, mempertemukan ego, hubungannya juga dengan Allah, seberapa komunikasi antar suami istri itu dengan Allah, seberapa telkomselnya suami istri dengan Allah. Telkomselnya di antara adalah melalui ibadah-ibadah makhdhohnya, lalu telkomselnya dengan Allah adalah melalui bagaimana ia bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Telkomsel terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Jadi untuk orang misteri yang mengalami misteri begini, apakah harus jadi misteri itu kan kalau dihadapi sama dengan gambling gitu ya? Iya, gambling kan. Itu apakah menanamkan pemikiran atau mindset gambling itu sendiri, ataukah bagaimana untuk bisa supaya tidak? Ya, Islam itu mengajarkan kita untuk tidak gambling ya, termasuk dalam hal cinta. Makanya lalu kan memberikan pembinaan-pembinaan, memberikan arahan-arahan. Ya seperti gini loh. Selama ini orang itu kan cenderung untuk bagaimana bahagia rumah tangga nanti itu kan cenderung pada fokus awalnya itu, fokus kepada fisik ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi fokus kepada harta. Ya. Motivasinya itu ya. Ya, karena itu di situ dia membayangkan akan bahagia gini. Sampai ada, saya kira pernah itu, sampai masih ingat itu, ada mahasiswa itu yang sudah senior itu ya di depan saya itu, pokoknya Ustaz, saya cita-cita saya itu nanti kalau punya istri itu yang pertama itu mesti harus cantik Ustaz. Ya, bab nanti itu kalau sudah cantik itu Ustaz, nanti yang lain jadi mudah Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau orang itu jelek Ustaz, untuk jadikan cantik itu mahal, harus operasi, harus begini. Tapi kalau dia sudah cantik Ustadz, nanti perkara dia nggak bisa ngaji, perkara kan gampang, nanti bisa diajarin ngaji. Perkara dia nggak mau menutup auratnya kudung, kan gampang kita belikan pakaian untuk menutupi aurat itu. Pokoknya penting itu Ustadz saya. Walah. Jadi dia membayangkan bahwa apa? Mengubah karakter, membuka hati itu semudah membalik tangan gitu loh. Dan dia fokusnya dikira yang namanya sumber kebahagiaan itu ada di fisiknya itu. Bercantik lebih sulit ya. Elak nanti kan ayu kan harus operasi. Tapi kalau persoalan dia cantik terus nggak bisa ngaji kan lebih mudah, gampang diajari sendiri, kalau perlu di kamar bersama ngaji, prek. Karena bayangannya itu semudah itu membalik mengubah karakter itu. Karena ada itu yang gitu itu. Jadi keliru pemahaman ini ya. Iya kan itu kan ya, itu tadi itu. Ini apa? Karena apa? Tidak dibekali oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kemungkinan orang itu bisa realistis gitu. Nah, Rasul itu kan sudah memberikan pembinaan tadi itu. Pertama fokusnya. Kalau masalah ketertarikan awal dari fisik silahkan, tapi jangan berhenti di situ untuk memutuskan nanti iya tidaknya itu. Tapi coba telusuri bagaimana tentang asal usulnya. Keturunan itu kan juga penting, karena mempengaruhi nanti itu. Makanya sampai Rasul menyatakan takhayyaru linutafikum, pilihlah pasangan kamu untuk sebagai penitipan sperma kamu. Maksudnya itu hubungannya dengan kamu akan membangun generasi melalui istri kamu itu. Karena mempengaruhi gitu loh ya. Keturunan itu. Iya, terutama adalah ladangnya itu gitu loh. Ya, nah di situ. Terus yang penting lagi itu adalah karakter dan akhlaknya itu, gitu loh. Kan nggak dijamin orang keturunan darah biru mesti karakternya bagus gitu, kan gitu. Akhlak itu, maka di situ ini dalam rangka supaya nggak gambling gitu loh. Ya. Tapi orang kadang-kadang sudah karena terfokus pada fisik itu, sehingga nanti ketika dijalani akhirnya tidak seperti yang dibayangkan tadi itu. Walah ternyata sumber ketentraman bukan di fisiknya ya, sumber ketentraman bukan di apa yang dimilikinya itu, tapi ada di hati masing-masing. Sebagaimana juga ketentraman itu bukan terletak pada orangnya yang kita harapkan untuk mendapatkan itu, tapi juga di hati kita sendiri-sendiri. Orangnya memberi kepada kita, tapi kalau kita nggak meresponnya dengan cara bersyukur, ya seperti nggak memberi kan. Iya kan, kadang-kadang malah tersinggung. Ya, maka diperlukan yang namanya kenyamanan rumah tangga itu adalah masing-masing hati pasangan suami istri itu ketemu. Sama-sama berakhlak. Kalaupun sekiranya nanti salah satunya ada yang tidak berakhlak itu, ada respon yang baik, benteng yang baik dari pasangannya. Apa salahnya adalah
mencari hikmah dan bersabar di balik itu. Ya barangkali ini bagian daripada ujian saya, ya Allah, tidak apa-apa aku punya istri seperti ini, barangkali ini justru akan engkau muliakan. Harapannya seperti itu kalau orang sabar itu. Sebagaimana mungkin juga istri juga begitu, ya Allah, aku harapannya suamiku saya itu begini, tapi kok seperti ini suami saya coba untuk bersabar, ya Allah, mudah-mudahan barangkali di balik ini ada hikmah. Barangkali aku diuji seperti ini, tapi mungkin anak-anak saya nanti yang bisa begitu. Berbicara tentang misteri cinta sampai kapan pun nggak pernah berakhir. Tapi pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket baju, dikirim ke Jakarta. Ya maksud tadi ingin berlama-lama. Namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Ya kita monggo. jeda terlebih dahulu ya. Ya, sebelum jeda Mas Ishak menyampaikan dulu untuk dulur Victor yang di rumah di mana saja berada. Jangan lupa nanti malam kita zikir Rahmatan lil alamin ya di Pondok Pesantren Mahasiswa Jihad ya. Untuk zikir nanti malam yang ngaji Bunyai Uji Hidayati. Hidayati ya. Iya, Hidayati. Teman Dari Pasuruan akan hadir di sana untuk bersama-sama kita berzikir, memohon kepada Allah dan juga cari ilmu di Thalabul ilmi. Nanti malam ya. Ya, saya juga sendiri nanti kebetulan luar kota, Mana deh? Lamongan, ya, sama. Biasanya ya itu Berbagi cinta. Ketika apa belakangan yang muncul. Oke, kami tunggu di sana nanti malam ya. Besok kita bahasan. Kita jeda dulu ya. Oke. Oke, Bun. Ya, dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Misteri kebahagiaan dan ketentraman suami istri. Masya Allah, ini berbicara mengenai misteri. Sudah ada yang masuk Yai di WA. Ini berkaitan dengan letak kenyamanan dan ketentraman, yakni ada di hati, fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Nyambung dengan pertanyaan ini, Yai. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan yang normal saja bisa sampai seperti itu misterinya. Lalu bagaimana dengan yang juga lagi viral dengan dikabulkannya pernikahan beda agama oleh pengadilan? Nah, itu bagaimana misterinya nanti? Ya. Ya ini memang kan juga lagi viral juga pasangan beda agama itu. 3 hari yang lalu saya sempat juga dimintai komentar oleh BBC di Jakarta, telepon melalui telepon. Ya waktu terus ya tentang itu komentar saya mewakili MUI. Ya saya jawab saya tidak dalam kapasitas sebagai fatwa MUI karena ada komisi fatwa kan, tapi saya sebagai dai karena saya juga ketua lembaga dakwah khusus di MUI Jawa Timur. Maka saya sebagai dai kapasitas saya sampaikan itu. Jadi pasangan beda agama itu mungkin saja bisa bahagia. Yang penting ketika pasangan suami itu saling ketemu hatinya, saling bisa mentoleransi. Tetapi tentu kalaupun sempat bahagia itu sebatas dunia. Semua ya. Sebatas dunia. Kan ada sampai sekarang itu artis yang dulunya artis terus sekarang menjadi politisi, perempuan kan itu, yang muslim jenenge ya muslim kan, pakai nur gitu ya. Tapi suaminya non muslim. Yang sempat mendadak putrinya dulu meninggal itu di usia muda, masih mahasiswa waktu itu. Sempat itu. Saya kalau saya nyebut jeneng. Ya dia mungkin bahagia dalam pasangannya yang beda agama tadi itu. Ketika ia mempertemukan karakternya dan kepentingannya dalam hal urusan ego dan kepentingan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat kan jelas itu tidak bisa sambung karena hubungannya dengan ku ampusakum ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Tapi juga tidak sedikit karena beda agama akhirnya nanti masing-masing itu kan mesti harus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan dirinya dalam hal agama tadi itu ya. Sehingga juga tidak sedikit karena beda agama berjalan terus akhirnya terjadi perceraian Banyak. Ya kayak contohnya Jamal Mirdad itu dengan Mbak Lydia Kandau ya kan
Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan agama yang sudah di samping karakternya tadi mungkin juga hubungannya dengan kepentingan agama itu akhirnya. Terus kasusnya dulu itu Mbak Yuni Sara sama siapa suaminya yang Sihaan siapa itu waktu itu non muslim itu cerai kan juga akhirnya itu. Jadi mungkin saja orang bisa merasa bahagia dengan pasangan yang berbeda, mungkin ya, sebatas ketika ia mampu mempertemukan kepentingan dan karakter tadi itu, ya. Tapi juga mungkin hubungannya dengan kepentingan, hubungannya dengan Tuhan masing-masing kan beda nanti kan itu. Sehingga nanti itu kalau untuk membangun akhiratnya itu yang sulit bisa ditemukan dalam konsep Islam itu, karena apa? Agamanya sudah berbeda. Apalagi sampai kadang-kadang karena demi pasangan itu terus merelakan agamanya, pindah agama, tergadaikan itu. Iya kan, itu yang bahaya juga nanti itu. Terus hubungannya dengan keluarga nanti, anak ini kan juga tanggung jawab orang tua ke depan itu kayak apa. Kan kewajiban ku wa anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu ya termasuk anak di situ. Nah kalau pasangan suami istri beda agama nanti anak itu mau dibawa kemana? Itu loh ya. Jadi ya sulitlah bisa dibayangkan orang bisa bahagia dunia dan akhirat. Kalaupun mungkin sempat itu sebatas di dunia, iya. Tapi kalaupun dia merasa enggak, saya juga yakin akhirat juga akan bahagia. Iya menurut keyakinan dirinya, tapi agama bagaimana memberikan arahan. Syaratnya kan adalah hum wa azwajum, itu adalah sama-sama seiman gitu loh. Hum wa azwajum fi dzalain, oleh itu kan mereka bersama pasangan-pasangan itu. Nah kalau sudah agamanya beda kan nggak bisa ketemu nanti itu. Oke? Oke. Yep. Luar biasa sekali. Jadi bahagianya semula. Boleh, mungkin ya sebatas di dunia. Tapi juga banyak yang akhirnya nggak menemukan kebahagiaan itu dengan pasangan yang berbeda agama itu. Ya. Itu gitu, nggih. Oke. Nggih, muga-muga perbincangan kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nilai tambah manfaat bagi kita semua, bagi para pendengar semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membahas masalah misteri ini. Namanya juga misteri. Sesuatu yang belum tahu diri kita ini. Tidak bisa ditebak ya. Tidak bisa ditebak. Makanya ada unsur gambling tadi. Padahal sudah yakin ya dengan pasangannya, isi cocok dengan saya. Ternyata kemudian berbeda dengan ekspektasinya. Nah, maka keberadaan agama itulah sebagai sarana untuk bagaimana menguak misteri tadi itu supaya orang tidak terjerembab dalam kubangan apa fata morgana tadi. Masya Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Masya Allah. Bismillah. Baik, dulur, terima kasih kebersamaan Anda. Mas Isak, kita harus pamit ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa dan mohon maaf. Saya Isak. Sorry. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.